Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Mufi. Baik Bapak Ibu, pada video kali ini admin akan memberikan gambaran soal-soal ujian tulis UKP PPG Guru Tertentu tahun 2024. Terutama untuk soal-soal SJT. Nah, jadi bagi Bapak Ibu, simak terus video ini. Dan sebelum lanjut, seperti biasa, admin ingatkan kembali, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya, agar nantinya Bapak Ibu selalu mendapatkan update soal-soal terbaru dari kami. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja. Soal yang nomor 1, siswa di kelas Anda ada yang memiliki bakat seni menggambar yang sangat baik. Terlihat dari tugas menggambar yang selalu mendapat nilai bagus, terutama dalam hal membuat komik. Namun dia tipe anak yang pendiam dan memiliki prestasi akademik yang rendah. Sebagai guru, saya menghadapi siswa tersebut dengan titik-titik. Yang A, memberikan pekerjaan rumah yang lebih dari yang lain untuk meningkatkan prestasi akademik. Kemudian yang B, memberitahu kepada orang tuanya untuk memberikan les tambahan agar prestasi akademiknya meningkat. Kemudian yang C, memberitahu orang tuanya tentang keadaan sebenarnya dan menjelaskan kepada siswa tersebut bahwa menggambar bukanlah hal yang diperhitungkan untuk keberhasilan di sekolah. Yang D, membimbing siswa itu untuk meningkatkan prestasi akademiknya disertai memfasilitasi bakat menari agar berkembang secara optimal. Yang E, menasehati agar lebih fokus belajar agar mendapat nilai yang baik. Nah, jadi untuk soal yang nomor 1 di sini ada siswa Bapak Ibu, siswa yang mana dia berbakat di bidang non akademik, yaitu di bidang bakat seni menggambar Bapak Ibu. Namun di bidang akademiknya siswa ini mendapatkan prestasi ataupun mendapat nilai yang rendah. Nah, kita sebagai guru yang harus kita lakukan yang terbaik adalah, nah jadi opsi yang paling benar ini adalah yang D ya Bapak Ibu, yaitu membimbing siswa itu untuk meningkatkan prestasi akademiknya disertai memfasilitasi bakat menari agar berkembang secara optimal. Karena di sini memberikan dua opsi yang terbaik Bapak Ibu. Yang pertama yaitu kita membimbing Bapak Ibu, membimbing siswa tersebut meningkatkan prestasi akademiknya dan juga memfasilitasi bakat menari agar berkembang secara optimal. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu. Nah, ini dia jawabannya D Bapak Ibu. Alasannya prestasi akademik dan non akademik harus berjalan beriringan. Jadi di samping kita memfasilitasi dan mendukung bakatnya, kita juga harus membimbing bagian yang akademiknya. Nah, jadi opsi yang paling tepat ini adalah yang D. Kemudian soal yang nomor 2, Anda menyampaikan kegiatan P5 sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Siswa berdiskusi menyusun rencana pembuatan proyek, pemecahan masalah, meliputi pembagian tugas, persiapan alat, bahan, media, dan sumber yang dibutuhkan. Namun, seorang siswa mengeluh kepada guru jika tugas-tugas kelompok seringkali dipaksa teman-temannya untuk menyelesaikan tugas itu sendirian. Hal ini karena siswa tersebut selain pandai juga anak orang berada sehingga kebutuhan-kebutuhan dalam mengerjakan tugas mudah dipenuhi. Menanggapi hal tersebut, Anda yang A, memfasilitasi pertemuan anggota kelompok agar tidak terjadi pemaksaan dan semua anggota berkontribusi dalam mengerjakan tugas kelompok. Yang B, meningkatkan pemantauan proses kerja kelompok dan menginformasikan hasil evaluasi serta keterlibatan setiap anggota dalam kerja kelompok. Yang C, memberikan teguran kepada siswa-siswa yang enggan terlibat dalam kerja kelompok agar tidak mengulangi perbuatannya. Yang D, merekomendasikan kepada guru bimbingan dan konseling untuk mengajarkan keterampilan bekerja sama pada kelas siswa tersebut. Yang E, mengabaikan sebuah proses karena yang terpenting adalah hasil. Nah, untuk soal yang nomor 2, di sini ada salah satu siswa, Ibu, ada salah satu siswa yang mengeluh, yang mana siswa ini diminta, Bapak Ibu, dipaksa diminta oleh teman-temannya untuk menyelesaikan tugas itu sendirian. Nah, kita yang harus kita lakukan adalah, nah jadi opsi yang paling benar ini adalah yang B ya Bapak Ibu, yaitu meningkatkan pemantauan proses kerja kelompok
dan menginformasikan hasil evaluasi serta keterlibatan setiap anggota dalam kerja kelompok. Nah, kita lihat Bapak Ibu, ini dia jawaban B. Alasannya, proses pembelajaran efektif kalau dari pernyataannya. Karena guru tidak sekedar memantau tapi juga melakukan dan menginformasikan hasil evaluasi pembelajarnya. Nah, itu dia Bapak Ibu. Jawaban yang paling benar adalah yang B. Kemudian soal yang nomor 3. Anda mendapati 3 orang peserta didik mengantuk di kelas. Berdasarkan informasi dari orang tua dan juga teman-temannya, mereka sering bermain game terlalu lama dan merasa jenuh dengan pembelajaran di kelas. Tindakan pertama yang paling tepat bagi Anda adalah yang A. Menasehati ketiga anak tersebut agar tidak lagi bermain game di larut malam. Kemudian yang B. Melarang anak bermain game bekerja sama dengan orang tua untuk pengawasannya. Yang C. Merefleksikan diri tentang cara mengajar serta berusaha mengajar dengan aktif, kreatif, dan menyenangkan. Yang D. Merancang pembelajaran dengan game dan melarang bermain game di rumah. Yang E. Menyediakan game di sekolah di bawah pengawasan guru dan kepala sekolah. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C ya Bapak Ibu, yaitu merefleksikan diri tentang cara mengajar serta berusaha mengajar dengan aktif, kreatif, dan menyenangkan. Nah, dengan kita merefleksi diri bagaimana cara kita mengajar, berusaha mengajar dengan aktif dan kreatif dan menyenangkan, maka ini akan sedikit demi sedikit membuat anak ini berubah Ibu, tidak jadi mengantuk dan anak tersebut lebih tertarik ataupun lebih senang dengan pembelajaran. Jadi seperti itu. Kita lihat jawabannya. Nah, ini dia Bapak Ibu. Opsi jawabannya adalah C. Alasan karena seorang guru juga perlu melakukan refleksi setelah melakukan kegiatan pembelajaran. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Kemudian soal yang nomor 4. Seorang siswa menunjukkan perilaku bullying dan senang melakukan pelanggaran tata tertib di sekolah. Hal ini ditengarai karena siswa mendapat salah pengasuhan dan kurang perhatian dari orang tua. Orang tua memanjakan dengan uang saku berlebihan dan kebebasan dalam pergaulan sehari-hari. Sebagai guru, apa yang Anda lakukan? Yang A. Mempertemukan siswa dengan orang tuanya agar disadari kesalahan selama ini dan mempertimbangkan penyelesaiannya. Kemudian yang B. Memanggil orang tua siswa ke sekolah dan mendiskusikan perihal kenakalan anaknya. Yang C. Memerankan diri sebagai teman terdekat siswa agar lebih mudah membantu memecahkan masalah siswa. Yang D. Memberikan pengertian kepada wali murid untuk lebih perhatian dan tidak memanjakan anak. Kemudian yang E. Perilaku siswa sebagai bagian perkembangannya yang diyakini akan dapat diselesaikan keluarga siswa yang bersangkutan. Nah, untuk soal yang nomor 4 di sini ada siswa yang menunjukkan perilaku bullying Bapak Ibu dan senang melakukan pelanggaran tatib di sekolah. Nah, ditengarai siswa ini salah pengasuhan Bapak Ibu dan juga kurang perhatian dari orang tua. Orang tua ini sering memanjakan anak tersebut, yaitu dengan memberikan uang saku berlebihan dan juga kebebasan dalam bergaul sehari-hari. Nah, tindakan kita sebagai guru yang tepat adalah jadi opsi yang paling benar adalah yang B ya Bapak Ibu, yaitu memanggil orang tua siswa ke sekolah dan mendiskusikan perihal kenakalan anaknya. Nah, ini dia Bapak Ibu, jawaban B. Alasannya diketahui. Nah, jadi diketahui, masalah sudah diketahui berarti guru sudah melakukan tatap muka kepada siswa yang bersangkutan. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Opsi yang paling tepat adalah yang B. Kemudian soal yang nomor 5, adanya sistem informasi dan media massa yang sangat berkembang dewasa ini menyebabkan banyak pelajar mengikuti tren dari luar. Pelajar muda terlibat kenakalan remaja seperti membolos, tawuran, bahkan sampai terindikasi pemakaian obat-obatan terlarang. Hal ini juga dipengaruhi oleh faktor pergaulan di kalangan remaja. Secara tidak langsung, hal tersebut berdampak buruk bagi pelajar itu sendiri, seperti degradasi moral sampai hancurnya masa depan mereka. Upaya yang tepat untuk dilakukan oleh pihak sekolah, terutama guru, guna mengatasi gejala sosial tersebut adalah yang A. Menambah jam belajar peserta didik sampai sore.
Yang B memberi sanksi tegas bagi yang melanggar tata tertib di sekolah. Yang C mewajibkan peserta didik mengikuti semua kegiatan ekstrakurikuler. Yang D melaporkan peserta didik yang melanggar tata tertib sekolah kepada pihak berwajib. Kemudian yang E memberi tugas atau pekerjaan rumah kepada peserta didik. Jawaban yang paling tepat adalah yang B ya Bapak Ibu, yaitu kita memberi sanksi tegas bagi yang melanggar tata tertib di sekolah. Nah, jadi seperti itu. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Baik Bapak Ibu, itulah beberapa pembahasan soal dari admin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.